Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam video GTM yang hari ini, saat ini kami akan memberikan pelajaran yang diberi judul Mencobai Tuhan atau Dicobai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita sering mendengar orang berkata, orang Kristen tentunya, atau orang beragama lah, mengatakan bahwa jangan mencobai Tuhan, atau Tuhan sedang mencobai saya. Nah, saya tertarik dengan kata-kata yang sering dipakai seperti ini, seolah-olah berbentuk atau bermakna sesuatu yang rohani. Tapi marilah kita coba melihat di Alkitab tentang hal ini, terutama mengenai apakah kita bisa mencobai Tuhan atau Tuhan mencobai kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang dicobai atau ingin dicobai artinya sesuatu yang belum pernah diketahui. Karena ada rasa ingin tahu sehingga kita mencoba sesuatu. Atau kata lain dikatakan uji. Ya, kita menguji untuk mengetahui sesuatu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah Tuhan sedang atau perlu menguji manusia? Saudara bayangkan, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu pencipta segalanya bahkan awal sampai akhir. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan yang sekarang, yang lalu, apalagi yang akan datang. Sehingga buat Tuhan rasanya Dia mengetahui segala sesuatu. Sehingga apa gunanya kalau kita berpikir cara sederhana Dia menguji atau mencobai manusia. Nah, bagaimana sebaliknya? Apakah manusia perlu atau bisa menguji, mencobai Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, siapa sebetulnya yang bisa menguji dan buat apa menguji atau mencobai satu sama lainnya? Dari firman Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab, perkataan mencobai atau menguji, karena di dalam terjemahan kita ganti-ganti digunakan kata itu, uji dan coba. Walaupun bab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Jelas sekali. Ya, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan iblis, saudara, manusia. Rupanya apa yang baik dipikirkan manusia sekarang sudah terkontaminasi dengan pikiran si iblis, karena masuk ke dalam diri kita adalah pemahaman baik dan jahat. Jadi sering kita mengatakan firman Tuhan dengan tujuan baik, bahkan firmannya benar, tapi rupanya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa sadar, saudara bisa saja mencobai Tuhan dengan perkataan-perkataan imanmu. Ya, itulah sebabnya belajar mempercayai Tuhan, belajar berserah di dalam hidup kita. Kita boleh menggunakan firman, tapi teliti dulu, apakah firman itu memang tepat sesuai dengan konteksnya, atau berlaku bagi saya. Saya ingat dulu ada orang yang berdoa kepada Tuhan, mengatakan kalau boleh saya hidup 15 tahun lagi, bahkan 20 tahun lagi. Seperti Hizkia. Luar biasa, saudara. Tanpa memahami rencana Tuhan di dalam Hizkia. Hizkia tahu apa yang harus dilakukan kalau ia diberi umur panjang. Kembali lagi, ujilah dirimu. Tahu nggak, saudara? Kalau saudara Tuhan beri umur yang lebih panjang, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara? Itu lebih penting daripada minta perpanjangan. Perpanjangan SIM boleh Anda minta, online sekarang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, jadi jelas tanpa sadar manusia sering mencobai Yesus, mencobai Tuhan, karena tak memahami rencana Tuhan di dalam hidupnya. Menggunakan firman Tuhan ini kadang-kadang buat saya, bagaimana ya? Orang mengambilnya begitu saja tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat alur cerita itu, peruntukannya untuk apa. Iya, mereka hanya melihat firman itu bermakna sesuatu yang menguntungkan, benefit buat dikatakan. Belum lagi dengan ajaran-ajaran katakan dengan iman, perkatakan firman. Wow, luar biasa. Betul, saudara harus perkatakan sesuatu dengan iman dan firman. Tapi apa konteksnya? Apa rencana Tuhan di dalamnya? Nah, kalau kita lihat tadi satu contoh di mana tanpa sadar manusia mencobai Yesus karena tidak memahami rencana Yesus saat itu.
Di cerita lain di firman Tuhan, ada sekelompok manusia, bahkan sebetulnya ini bangsa, yaitu bangsa Israel. Sudah tahu perjalanan bangsa Israel. Ya, dengan sadar mereka mencobai Tuhan hanya karena mementingkan kebutuhannya, mementingkan kebutuhannya sehari-hari. Saudara, bangsa ini sudah melihat mujizat luar biasa, melihat tanda-tanda heran pada saat mereka dibebaskan dari Mesir. Dalam perjalanannya pun bangsa ini melihat banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan dengan jelas mengatakan tetap ada di tengah-tengah mereka. Tuhan dengan jelas memperlihatkan seluruh pemeliharaannya dengan pertolongannya. Tapi satu saat bangsa ini menghadapi satu masalah, yaitu kekurangan air atau tidak ada air. Mari kita baca cerita ini. Ya, di Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Mereka bertengkar antara mereka juga dengan Musa. Oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Nah, di sini perkataannya. Jadi mereka bertengkar karena mereka mencobai Tuhan. Dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kira-kira bagaimana ini kalau saudara jadi Tuhan saat itu? Tuhan tidak terlihat. Tuhan adalah roh. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan memelihara mereka. Bahkan terus membela mereka. Memang mereka berputar-putar karena kehendak mereka sendiri. Cara berpikir mereka yang membuat mereka berputar-putar. Mari kita lihat. Buat saya, kalau kita lihat hati-hati, itu betul-betul kalimat yang menghina Tuhan. Artinya, menurut saya mereka tahu Tuhan ada. Tapi mereka ingin mencobai Tuhan dengan mengatakan, mana dia? Ada nggak Tuhan? Gitu kan. Iya. Kita bukan mengatakannya karena kita tidak percaya. Kita mengatakannya karena kita tidak apa? Mempercayainya. Iya. Karena tidak ada pertolongan. Karena tidak Tuhan, kalau dia ada, dia pasti akan menolong saya. Kalau Tuhan kalau ada, dia pasti tahu masalah saya dan dia beri jalan keluar. Itu kan maunya. Bahkan Tuhan ya, dia ada sekarang. Harusnya saya sembuh, saya sehat. Nah, tanpa sadar, mereka mengatakan sebagai satu perkataan yang sangat menyakitkan. Ya, mereka katakan, saya ulang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wah, luar biasa. Ya, ini satu sindiran kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi jelas mereka mencobai Tuhan rame-rame ini, saudara. Karena mereka apa? Tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Apakah Tuhan penuhi jelas sekali. Suruh baca cerita lanjutnya. Tapi mereka tidak sabar. Mereka terlalu berpikir bahwa Tuhan harus bertanggung jawab dalam hidupnya 100%. Ya. Tapi selalu ada waktu Tuhan yang harus kita pahami. Kalau tadi kita tidak tahu rencananya, dikatakan, sehingga kita mencobai Yesus, Petrus tadi. Di sini bangsa Israel juga tidak mengetahui rencananya. Sehingga mereka juga mencobai dengan satu perkataan yang sebetulnya mereka tidak mempercayai. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah saudara masih bisa mempercayai Tuhan hari-hari yang sulit ini? Hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran? Saya harap kita semua bisa mempercayai Dia. Belajar mengerti rencananya di dalam hidup ini, khususnya dalam menghadapi masalah yang ada. Dan belajar melakukan apa yang baik, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi kepentingan banyak orang. Sehingga saudara tahu apa tugas saudara, apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Di dalam Ibrani 3 ayat 9, ini satu konfirmasi saja dengan Keluaran 17 tadi. Di mana nenek moyangmu mencobai aku, kata Tuhan, ya, dengan jalan menguji aku. Di sini pakai kata menguji, artinya menguji itu to prove, membuktikan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakannya. Misalnya saudara beli satu alat, satu produk, lalu dikatakan di sana di sini kekuatannya 100 jam. Saya coba dulu, kuat nggak dia 100 jam? Begitu maksudnya. Bangsa Israel tahu Tuhan
adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Tapi tetap mereka menguji Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang baik, tapi mereka menguji pada saat mereka telah melihat banyak pertolongan Tuhan. Di sini berkata, atau tertulis, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan manusia. Tuhan sayang, Tuhan memelihara, memberkati secara jasmani. Perjalanan bangsa Israel walaupun muter-muter tapi tetap terpelihara, saudara yang kasih Tuhan. Ya bukan? Pertolongan Tuhan selalu ada. 40 tahun mereka menikmati pemeliharaan, pertolongan, berkat Tuhan. Tapi toh ada masalah sedikit saja. Mereka tidak sabar, mereka langsung menguji Tuhan. Mereka langsung mengeluh dengan kata-kata yang mencobai Tuhan. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ada? Saudara, jangan mencobai Tuhan. Apapun alasannya. Sudah dua alasan yang saya berikan. Pertama, diberi contoh oleh iblis yang ditiru oleh Petrus, sehingga dipanggil dengan nama yang sama, iblis. Dan ketiga, di mana bangsa Israel mencobai Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, manusia tidak akan bisa mencobai Tuhan. Karena Tuhan pun tidak mencobai manusia. Kodrat Tuhan itu sempurna, saudara. Saudara harus pahami, dia sempurna berarti dia konsisten. Artinya kalau dia katakan A, dan apa yang dia katakan, dia sudah tahu itu terjadi. Ada banyak ayatnya. Karena dia bukan mengatakan seperti manusia mengatakan sesuatu. Yang tidak tahu apa yang dia katakan itu pasti jadi atau tidak. Mungkin dia tahu dia mampu, tapi dia tidak tahu apakah bisa dia garansi itu akan terjadi. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Ya, sehingga kalau kita pahami hal ini, kita tidak akan berkata sembarangan dengan mengatakan jangan mencobai Tuhan. Tidak ada yang bisa mencobai Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak mencobai saudara dan saya. Oh ada Pak? Ada. Tapi maknanya berbeda. Nanti kita bahas. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 17 atau James 1 ayat 13. Saudara pasti pernah baca ayat ini. Mari kita baca lagi. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sudah terbukti. Yesus tidak bisa dicobai oleh siapa? Iblis. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara kasih Tuhan, iblislah yang pertama mencobai Tuhan dengan firman. Luar biasa. Dan gagal. Demikianlah Tuhan tak akan menggunakan perbuatan dan tujuan iblis dalam mencobai manusia. Sehingga tidak pernah Tuhan mencobai membuat saudara merana. Tuhan mencobai saudara. Karena ada orang mengatakan begini, wah, saya terima saja hidup ini karena ini cobaan dari Tuhan. Ada juga yang lebih baik lagi bilang, ini Tuhan memberikan ujian. Ya, saudara mudah-mudahan lulus dapat sertifikat, saudara yang kasih Tuhan. Tidak. Ya, Tuhan justru bekerja sama dengan masalah atau cobaan saudara. Membuat saudara memiliki jalan keluar. Ada ayatnya. Dan Tuhan selalu mau saudara keluar dari permasalahan itu. Karena dia akan memberikan hikmatnya. Tinggal saudara mau bertindak atau tidak. Kembali kepada firman Tuhan. Jadi jelas sekali. Manusia tidak bisa mencobai Tuhan. Dan Tuhan pun tidak akan mencobai manusia. Mari kita lihat beberapa cerita coba-mencobai ini. Di dalam firman Tuhan. Ayat yang terkenal. Yang sudah dimanipulasi. Sejak saya tidak tahu kapan digunakan. Karena sebetulnya ayat ini berbicara tentang bangsa Israel yang memiliki covenant, memiliki perjanjian hukum Taurat dengan segala aturannya yang harus diikuti kalau mereka mau diberkati, kalau mereka mau hidup terpelihara oleh Tuhan, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat ini hukum timbal balik. Dan kalau saudara mau lakukan, saudara harus lakukan semuanya dengan sempurna. Nah di Maleaki pada saat itu bangsa Israel tetap melakukan hukum Taurat karena itu memang kepercayaan mereka bahkan sudah menjadi budaya. Hukum yang dari Tuhan ini sudah sesuatu yang melekat di dalam hidup mereka. Tapi khususnya di dalam hal persembahan,
mereka sudah mulai curang-curang. Mereka sudah mengurangi kualitas persembahan mereka. Ya. Contohnya kalau sudah baca di Maleakhi 1, ya, mereka beri persembahan korban itu binatang yang cacat dan sebagainya dan sebagainya. Dan melalui Nabi Maleakhi inilah Tuhan mengatakan hal ini. Dan pada saat ia mengatakan sesuatu tentang berkat akibat mereka melakukan persembahan, ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah hukum timbal balik, hukum Taurat. Jadi kalau mereka mempersembahkan sesuai dengan aturan hukum Taurat, maka pasti ada berkat Tuhan. Ya, jadi ini bukan berkat yang satu arah. Ini berkat yang dua arah. Dan berkat ini hanya ada di hukum Taurat. Ya. Aku perhadapkan hidup dan mati. Pilihlah hidup. Nah, itulah hukum Taurat. Ya. Barang siapa melakukannya, dia akan diberkati. Barang siapa tidak melakukannya, dia akan dikutuk. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi jelas hukum itu mempunyai satu aturan yang terikat satu dengan yang lain kepada mereka yang memiliki perjanjian itu, yaitu antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dengar baik, catat baik-baik. Kita tidak memiliki perjanjian itu. We have the new covenant in Christ, yaitu hukum apa? Kasih. Nah, mari kita lihat cerita ini. Maleakhi 3 ayat 10. Ya. Saya beri judul di dalam slide-nya, Tuhan tak minta diuji selain minta bangsa Israel untuk mematuhi hukum Taurat Musa, itu saja. Jadi pada saat di perjalanan bangsa Israel di masa Nabi Maleakhi ini, rupanya bangsa Israel sudah tipu-tipu dalam memberikan persembahan. Sehingga Tuhan melalui Nabi ini mengatakan, ujilah aku. Luar biasa. Ya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan. Persepuluh, saudara. Ya. Mata pencarian gereja dan pendeta ini. Saudara kasih Tuhan. Ya. Dikatakan tidak semua pendeta. Maafkan saya. Iya bukan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Saya tidak membahas ya detail dari peraturan hukum Taurat. Kalau saya bahas detail sesuai dengan hukum aturan aslinya, tidak ada hubungannya sama perpuluhan saat ini. Saudara kasih Tuhan. Iya, tidak ada. Dikatakan di sana, dan ujilah aku. Satu-satunya ayat di mana Tuhan sendiri mengatakan uji atau coba, itu di sini. Sehingga sering diberitakan, diajarkan dengan salah arti. Wah, ditekankan ini satu-satunya. Jadi Tuhan minta menguji satu-satunya, yaitu harus bawa persembahan perpuluhan. Saya hanya bisa tertawa sedikit dan tersenyum. Mari kita lihat. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap? Dan seterusnya, saudara tahu. Kalau saudara teliti, di situ ada janji dan ancaman. Iya kan? Aku menghalaukan belahang pelahap. Artinya, kalau tidak dilakukan, ya jangan kaget ada belahang pelahap di ladangmu. Luar biasa. Kita seperti berhadapan dengan preman. Tapi jangan salah, itu hukum Taurat, hukum yang mengikat antara dua belah pihak. Tapi yang saya mau angkat di sini kata uji. Orang sering menggunakan kata ini. Untuk apa? Untuk orang membawa persembahan. Janganlah demikian. Sudah banyak firman Tuhan di depan tadi yang kita bahas, di mana orang menggunakan firman Tuhan. Bahkan iblis menggunakannya untuk tujuan yang salah. Kalau saudara sadari, ya, iblis itu ternyata tidak mengetahui segalanya. Iblis tahu siapa Yesus, tapi iblis tidak tahu rencana Tuhan yang sebenarnya. Ya, sehingga Tuhan Yesus bisa untuk menolaknya, tidak perlu tertipu oleh dirinya. Apakah kita mau tertipu oleh firman ini untuk membawa persembahan dengan ancaman firman ini?
Mari kita lihat. Atau yang lebih baik lagi, ini kesempatan untuk menguji Tuhan. Anda tidak punya kesempatan lain untuk menguji Tuhan selain berkat. Paling enak kan? Oh mau dong, mau iya, tapi bawa dulu. Ini dia, hukum timbal balik. Mari kita lihat. Kata ujilah aku di sini maknanya adalah buktikan bahwa aku Tuhan tetap setia dengan hukum Taurat Musa yang sudah engkau janji mengatakan engkau akan lakukan. Itu kira-kira. Sehingga Tuhan sebenarnya bukan minta diuji, saudara kasih Tuhan. Tapi minta umat Israel membuktikan bahwa perjanjiannya itu berlaku, masih berlaku di dalam perjanjian hukum Taurat. Masih berlaku jika mereka melakukan bagiannya sesuai aturan. Pahami baik-baik. Jadi jangan main caplok aja kata uji lah. Wah ini Tuhan minta diuji. Uji berkatnya, tapi ya depannya harus kasih berkat dulu dong. Kenapa saudara? Karena ini sebetulnya Tuhan minta uji karena mereka selama ini sepertinya bukan tidak mempercayai, mereka courting persembahan itu. Karena mereka pikir tidak ada efeknya. Ya Yesus menegaskan kembali, kalau engkau memberi persembahan ini dengan benar, sesuai aturan hukum Taurat, maka peraturan hukum Taurat itu akan berlaku juga sesuai dengan apa yang pernah dikatakan dalam hukum Taurat. Luar biasa. Jadi sama sekali tidak ada ajakan atau peraturan untuk saudara menguji Tuhan agar diberkati. Tidak ada. Kecuali saudara mau buat seperti itu tafsirannya. Silakan. Saudara dikasih Tuhan. Iya, sehingga saudara paham. Pada saat Tuhan mengatakan, ujilah aku. Artinya Tuhan minta bangsa Israel kembali mengingat. Ya, kembali komit dengan apa yang mereka miliki di dalam janjinya di hukum Taurat Tuhan. Mereka adalah bangsa yang diberkati dengan perjanjian ini. Luar biasa. Dan Tuhan mau mereka ingat dan untuk komit kembali melakukannya. Jika mereka mau diberkati, mata pencarian mereka mau dipelihara. Jadi jelas sekali, berbeda dengan perjanjian kasih. Tuhan memberkati saudara, bahkan Tuhan menyelamatkan saudara tanpa syarat. Tuhan mengasihi saudara karena kasih-Nya, bukan karena kasih-mu. Hati-hati saudara. Kembali lagi. Jadi jelas kata menguji di sini jangan diartikan sembarangan, apalagi digunakan. Saudara jangan pancing-pancing Tuhan. Karena Tuhan suruh saya uji, saya uji. Bisa saja saudara diberkati. Tapi jangan tanya ke orang lain. Orang lain yang tidak melakukan mungkin saja diberkati. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun diberkati. Kenapa ukuranmu hanya berkat di dalam hidupmu? Marilah lebih dewasa lagi di dalam pemahaman Kristus yang sudah memberikan segala sesuatu di dalam hidupnya di kayu salib. Mari kita lihat ada satu cobaan atau ujian lagi yang terkenal, yaitu ujian atau cobaan yang diberikan Tuhan kepada Bapak Abram atau Abraham. Dia di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Saya beri judul ya, Tuhan mencobai Abraham agar ia membuktikan imannya dari cara berfikirnya akan kebangkitan orang mati. Saudara kasih Tuhan, buat yang tidak mempercayai ada kebangkitan orang mati atau orang meninggal, Anda dengar baik, saya ulang lagi. Buat orang Kristen yang tidak mempercayai akan ada kebangkitan nanti, kebangkitan tubuh nanti, saudara berarti tidak seiman dengan Abraham. Bapak beriman, jangan marah dulu, ya, karena mari kita lihat cerita Abraham ini. Karena dari cara berfikirnya, didasari oleh imannya yang luar biasa. Iman Abraham itu iman yang percaya tanpa melihat. Jadi dia memberi bukti dari apa yang dia percaya, walaupun dia belum melihat. Dan terbukti di sini khususnya dengan apa? Dengan dia mempercayai kebangkitan. Kebangkitan siapa? Ishak.
Hal itu tidak terjadi karena dalam ceritanya Tuhan menahan Abraham untuk membunuh Ishak. Karena sebetulnya rencana Tuhan adalah untuk memperlihatkan bahwa hal ini akan terjadi di dalam siapa? Keturunan satu-satunya, ya, yaitu Yesus. Di mana Yesuslah yang dikorbankan, atau bukan dikorbankan, tidak bagus itu dikorbankan. Memberikan dirinya, saudara, untuk menjadi korban mengganti saudara dan saya. Korban apa? Korban yang harus dibayar akibat dosa manusia. Berarti Yesus memberikan dirinya itu, walaupun bentuknya sebagai korban, tapi dia memberikannya dengan sukacita. Makanya di ayat-ayat lain Paulus mengatakan victory, kemenangan di kayu salib buat Tuhan Yesus, bukan kehilangan. Ya, jadi kalau kita melihat cerita The Passion, cerita kayu salib itu, kita seperti orang kehilangan Tuhan, tapi Yesus yang melakukannya itu merasa seperti dia menang atas maut. Satu mindset yang berbeda. Ibrani 11, saya ambil dari Ibrani. Saya tidak ambil dari Kejadian walaupun ceritanya sama. Tapi Ibrani sudah membuat satu kesimpulan. Karena kitab Ibrani atau surat Ibrani adalah surat untuk bangsa Yahudi yang percaya. Sehingga jelas sekali bangsa Yahudi memahaminya. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Nah ini kata ini. Jadi dia dicobai. Tuh kan Pak, Tuhan mencobai manusia. Katanya Tuhan tidak mencobai sabar. Apa makna Tuhan mencobai Abraham ini? Tidak seperti yang kita pikirkan. Iya, karena sekali lagi saya katakan tadi di awal juga bahwa kalau Tuhan mencobai, berarti Tuhan tidak komit atau konsisten dengan kodratnya. Dia maha tahu, dia tidak perlu mencobai. Tapi kenapa dia cobai? Nah ini, mari kita lihat. Mempersembahkan Ishak, tak kala ia dicobai. Mempersembahkan Ishak, ia Abraham, ya, yang telah menerima janji itu. Jadi pada saat Tuhan mencobai Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan sudah memberikan janji dan dia sudah menerima janji itu. Sehingga dia harusnya kalau dia mempercayai janji Tuhan itu tentang keturunannya, dia bisa buktikan. Ini penting. Karena iman adalah dasar kita untuk percaya dan bukti dari sesuatu yang belum kita terima atau kita lihat. Sehingga Tuhan memberi kesempatan buat saya. Dalam Tuhan mencobai, Tuhan bukan mencobai karena tidak tahu. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Abraham untuk membuktikan imannya. Dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Tapi pada saat Tuhan ingin dia mengorbankan, jadi dia harus mempercayai sesuatu. Karena kalau tidak, dia akan tidak percaya. Dan ternyata Abraham tidak konflik di pikirannya. Banyak orang Kristen atau kita orang percaya dalam menghadapi satu masalah seperti yang tadi. Bangsa Israel bertanya kepada Tuhan dengan kata-kata yang luar biasa. Adakah Tuhan? Ya. Pada saat saudara menghadapi masalah dan tidak ada pertolongan, hati-hati dengan pemikiran itu. Harus saudara tetap apa? Percaya. Lebih baik lagi, tetap mempercayai. Karena kalau saudara tetap mempercayai, pasti ada hikmat seperti Abraham ini. Mari kita lihat hikmat Abraham. Ia yang telah menerima janji itu. Iya. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Waktu itu anaknya yang tunggal Ishak. Ya. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Seperti tadi saya katakan. Sebelumnya Abraham sudah menerima dari Tuhan langsung audible. Dan Abraham percaya itu. Tetapi di satu saat Abraham diperhadapkan sesuatu dilema. Kepercayaannya dengan kenyataan saat itu. Kita bisa ada di dalam keadaan itu. Mungkin tidak seperti Abraham.
di mana kita ada dalam satu keadaan yang tidak sesuai dengan janji Tuhan menurut kita. Ya, di mana kita diperhadapkan sesuatu yang kok seperti ini hidup ini, kok seperti ini yang saya hadapi. Padahal Tuhan kan sudah berjanji. Bahkan mungkin ada yang bernubuat padamu. Saya tidak tahu. Sehingga saudara mulai ragu. Tapi tidak demikian dengan Bapak Abraham ini. Abraham tidak ragu. Dan tidak ragu-raguan ini bukan iman bodoh-bodoh, saudara. Tuhan minta, yang penting saya kasih karena Tuhan minta. Bukan. Karena banyak orang mengatakan hal itu. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Ya nggak tahu dia. Atau saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Pokoknya dia minta saya beri. Dan saya percaya saya akan diberikan berkat. Luar biasa. Ini adalah blind faith. Iman tanpa dasar. Ya udah percaya saja. Abraham tidak melakukan blind faith, saudara. Abraham percaya. Dan Abraham taat melakukan apa yang Tuhan minta. Karena dia tahu apa yang dia percayai. Mari kita teruskan. Karena ia berpikir. Nah, dari cara berpikir, mindset. Kalau kita memiliki iman, kita harus memiliki pola pikir yang benar. Bukan iman bodoh-bodoh atau blind faith. Nah, bagaimana saudara memiliki hal ini? Sederhana. Tidak ada kursusnya. Ya, tidak ada pelajarannya. Tetapi Tuhanlah yang akan membuat saudara mampu melakukannya. Kita sudah membaca di mana Petrus satu saat Tuhan bertanya sesuatu, dia bisa menjawabnya dengan baik. Dan Tuhan Yesus katakan, ini bukan engkau, tapi yang menjawab Petrus. Di saat yang lain, Tuhan Yesus tidak tanya. Dia hanya mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang baik tentunya. Langsung dikatakan, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi tergantung mindset saudara. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan hidup bersamamu, Tuhan menyertai saudara sampai kesudahan alam, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara harus bisa memahami pada saat-saat sesuatu yang di luar pikiran saudara, di luar akal saudara. Saudara bisa menikmati hidup ini. Yang Paulus katakan damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera siapa? Kristus. Nah, Abraham memiliki cara berpikir yang luar biasa. Dikatakan karena ia berpikir. Reasoning dalam bahasa Inggris. Bahwa Tuhan berkuasa. Jadi dia berpikir tentang apa? Kodrat Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Sebelum kita baca lanjut, saat masa Abraham, belum ada namanya orang mati bangkit. Belum. Jadi Abraham bukan melihat orang lain atau dengar cerita, dengar apalah gitu. Tidak ada, belum ada. Dari mana dia dapat? Dari imannya kepada apa yang dia percaya. Siapa? Tuhan yang maha kuasa. Artinya dia tahu Tuhan dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menurut dirinya, tapi dia harus tahu apa yang bisa Tuhan lakukan. Kembali lagi. Karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa apa? Membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Lihat mindset Abraham. Dia paham karena dia mempercayai Tuhan yang mampu membangkitkan. Orang-orang ini banyak. Orang-orang yang mati bangkit kembali. Jadi lucu sekali kalau ada sekelompok orang mengatakan tidak ada kebangkitan. Ini yang dihadapi Paulus di Korintus. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah imanmu. Tapi mereka katakan, kebangkitan ada, tapi kebangkitan rohani. Jelas-jelas ini berbicara kebangkitan orang mati. Oh, mati rohani. Ujubillah. Oh Tuhan.
Saya tidak tahu mau berkata apa-apa. Apalagi, sebab saya percaya apa yang dipikirkan Abraham bukan kebangkitan rohani, saudara yang kasih Tuhan. Pikir baik-baik, jangan bodoh, ya kan? Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalimat selanjutnya. Dan dari sanalah, artinya berdasarkan apa yang dia pikirkan. Dan juga berdasarkan imannya. Karena di ayat 17 awal dikatakan, karena iman. Jadi karena iman, dasarnya adalah iman Abraham, ya, yang tadi dasar dia percaya, dan bukti dari apa yang dia belum lihat, dia dicobai. Untuk dapat apa? Membuktikan apa yang dia percaya. Nah ini dia beda. Jadi cobaan yang diberikan Tuhan kepada Abraham bukan cobaan seperti Tuhan tidak tahu atau Tuhan iseng aja mencobai. Enggak. Ya. Tuhan memberikan sesuatu ini untuk satu tujuan yang luar biasa. Dan tujuan itu menjadi tujuan yang menjadi harapan bahkan iman semua orang. Iman kepada siapa? Kristus yang bangkit. Itulah sebabnya dikatakan Abraham ini adalah bapa atau biangnya iman. Iman yang seperti apa? Iman yang mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Abraham sedang menubuatkan kebangkitan Yesus. Dan pada saat Tuhan memberikan cobaan ini, sebetulnya Abraham membuktikan imannya yang menjadi iman semua orang yang mempercayai Yesus. Karena sia-sialah kalau saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan, lalu dia tidak bangkit. Mari kita lihat cerita ini. Ya, jelas sekali Abraham beriman akan kebangkitan anaknya. Ya bukan? Abraham beriman kepada Tuhan, tapi iman Abraham itu kepada kebangkitan anaknya. Kalau enggak, tidak mungkin dia mempersembahkan. Saudara yang kasih Tuhan, artinya cobaan yang diberikan oleh Tuhan bagi Abraham adalah satu sejarah di mana iman manusia ya bekerja sama dengan iman yang Tuhan berikan, lalu dinyatakan dengan satu perbuatan atau tindakan sesuai imannya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang membuat manusia mengerti rencana Tuhan melalui cobaan daripada Abraham ini. Karena jelas dalam kisah ini, semua orang Kristen memahami bahwa ini adalah satu bayangan atau satu gambaran di mana Tuhan memberikan Yesus sebagai korban satu-satunya yang berkenan, satu-satunya yang bisa untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, mendamaikan manusia dengan Tuhan, membenarkan manusia dengan perbuatan Tuhan atau pembenaran Tuhan, bukan pembenaran manusia. Satu yang luar biasa dimulai dari seorang yang bernama Abraham. Jadi saudara yang kasih Tuhan buat saya, jika Abraham tak dicobai Tuhan, maka tak ada kesempatan baginya untuk membuktikan imannya akan kebangkitan yang akan bisa terjadi nanti. Bahkan sudah terjadi bagi Yesus. Lalu apa untungnya bagi Abraham? Jelas sekali. Ya, dengan dia melakukan hal itu, dia bisa melihat pertolongan Tuhan atau provision Tuhan. Ya, di mana saat Tuhan katakan stop, dia melihat di dekatnya ada domba yang terikat. Artinya saudara yang kasih Tuhan, dengan ketaatan Abraham atas imannya terhadap tindakannya, artinya secara sederhana, iman dan perbuatannya menyempurnakan kebenarannya. Kalimat inilah yang digunakan oleh Yakobus di dalam suratnya yang membuat orang Kristen membacanya bingung. Karena Paulus mengatakan bahwa
pembenaran atau kebenaran manusia itu hanya terjadi oleh imannya. Tapi Yakobus mengangkat bahwa perbuatannya menyempurnakan. Jangan bingung, saudara. Khususnya kita lihat bagi Abraham. Bayangkan kalau Abraham tidak melakukannya, maka Abraham tidak melihat hasil dari iman percayanya. Perlu kita ketahui bahwa Abraham saat itu, sebelum dia melakukan atau sebelum dicobai Tuhan, Tuhan sudah tahu imannya. Tuhan sudah tahu dia bakal taat, saudara yang kasih Tuhan. Iya. Ya, artinya dia sudah percaya sebelum cobaan itu diberikan. Iya. Sehingga buat Abraham itu bukan sesuatu yang sulit. Buat kita sulit. Karena kita tidak mempunyai pikiran seperti Abraham. Buat Abraham itu bukan sesuatu yang sulit. Dan itu terlihat di dalam perkataannya. Ya, saudara pasti sudah baca waktu dia naik. Dia bilang naik ke bukit itu bersama anaknya Ishak. Dia berkata kepada bujang, tinggal di sini. Kami berdua sembayang dan kami akan kembali lagi. Dia tidak cerita bahwa kepada bujangnya, saya akan pergi berdua nanti kembali sendiri. Tidak. Ya, artinya apa? Abraham tahu apa yang dia lakukan adalah satu kesempatan untuk dia menikmati anugerah Tuhan. Ya, mujizat Tuhan lah mungkin dikatakan. Saya lebih setuju mengatakan pemeliharaan Tuhan, provisi Tuhan. Pada saat dia memberikan, saat itulah sudah tersedia. Saudara kasih Tuhan, itulah lebih baik. Ya, sehingga pada saat saudara memberi persembahan, kalau saya bawa ke persembahan, saudara sudah tahu bahwa Tuhan sudah siap dengan berkat. Jadi bukan berarti saudara memancing Tuhan, tidak. Karena saudara tahu saudara sudah diberkati Tuhan. Pemberian saudara itulah akibat berkat Tuhan. Sehingga pada saat saudara memberi dengan tulus, dengan sukacita, bukan ancaman hukum Taurat. Ya, bukan iming-iming. Iming-iming hamba Tuhan, bukan. Ya, itu adalah iman saudara pada saat saudara memberi. Demikian juga itu iman Abraham pada saat dia memberikan anaknya satu-satunya. Karena apa? Dia mempunyai janji. Apa janji Tuhan? Melalui keturunan inilah keturunanmu. Artinya, kalaupun dia beri, Tuhan pasti bangkitkan. Luar biasa. Luar biasa. Ya, dia tidak mencobai Tuhan, tapi Tuhan mencobainya. Untuk memberi kesempatan, Abraham membuktikan imannya. Ya, iman yang sudah ia terima sebelum ia melihatnya, yaitu apa? Kebangkitan daripada Kristus. Tapi saat itu Abraham hanya memahami bahwa pada saat dia memberikan atau taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, pada saat itu Tuhan stop, karena aku sudah menyediakan gantinya. Dan perkataan iman itu pun dia sudah jawab pada anaknya. Pada saat anaknya bertanya, di mana korban daripada persembahannya? Abraham hanya menjawab, Tuhan yang menyediakan. Luar biasa iman Abraham ini. Iman yang bukan hanya perkataan. Iman yang bukan hanya blind faith, ya saya lakukan saja, tidak. Saya taat, saya tidak. Iman berdasarkan apa yang dia pahami tentang kodrat Tuhan. Hari ini, pahamilah kodrat Tuhan dengan benar. Dan saudara tahu firman Tuhan yang benar, yang bisa menjadi bagian dari janji Tuhan yang khusus buat hidup saudara. Kita lanjut dalam firman Tuhan, di dalam Roma 4 ayat 16-17. Ini berbicara tentang Abraham. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Luar biasa. Jadi kebenaran berdasarkan iman menjadikan atau merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Artinya saudara yang kasih Tuhan, Abraham menerima pembenaran hanya dengan kasih karunia. Jelas sekali. Ya, Abraham beriman akan kebangkitan anaknya.
yaitu Ishak, yang berbicara kebangkitan Yesus, yang berbicara tentang iman Yesus di Getsemani, iman Yesus di kayu salib. Itulah yang digunakan Abraham. Karena pada saat Yesus di Getsemani berdoa, kita melihatnya seperti dia berdoa takut atau ragu. Tidak. Dia sedang berserah dan mempercayai Bapaknya seperti Abraham pada saat diminta untuk memberikan anaknya. Yesus pada saat diminta untuk memberikan nyawanya, dia berdoa dan dia tutup dengan kalimat yang sederhana. Kehendakmu saja yang jadi. Luar biasa. Ya, jadi pada saat dia naik ke kayu salib, dia tahu dia akan bangkit. Itulah Tuhan. Itulah pikiran yang dimiliki oleh siapa? Abraham. Pikiran orang beriman. Artinya memahami kodrat Tuhan dengan benar. Ya, dikatakan di sana masih dalam Roma 4 ayat 16 tadi ya, dan 17 ya. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Adam. Janji apa? Kasih karunia. Ya, janji kebenaran atau pembenaran berdasarkan iman. Sebagai apa? Kasih karunia. Saudara kasih Tuhan. Saudara bisa mempercayai bahwa saudara diselamatkan karena kasih karunia. Itu adalah kasih karunia juga. Luar biasa. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Jadi bukan hanya buat orang Israel. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari siapa? Ini dia. Iman Abraham. Iman Abraham pada saat Abraham memberikan Ishak, yaitu ia berpikir, ia memahami bahwa Tuhan dapat membangkitkan orang mati. Sehingga dari situlah dia tahu bahwa Ishak pasti bangkit. Iman seperti itulah dikatakan. Ya, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Orang yang berpikir seperti Abraham di dalam imannya akan menerima kasih karunia. Akan menerima kebenaran oleh kasih karunia. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati. Diulang lagi sama Paulus. Ya, jadi kita punya Tuhan yang mampu menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati. Ya, percayalah itu. Ya, jangan hanya saudara percaya kebangkitan rohani. Saya percaya kebangkitan rohani. Ya, tetapi ada kebangkitan jasmani, di mana saat itulah kita melepaskan sesuatu yang duniawi 100%. Dan pada saat itulah, dalam saat kedatangan Tuhan, kita menerima tubuh yang luar biasa, tubuh yang serupa dengan Kristus. Kata Yohanes, kita belum tahu seperti apa rupanya, tapi yang pasti ada. Itulah iman Abraham. Di sana dikatakan, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan, yang kepadanya ia percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati. Inilah iman Abraham. Abraham penerima awal dari kasih karunia dan iman Kristus. Ya, yang saat itu belum terjadi, saudara, terjadi di kayu salib. Tapi Abraham sudah bisa mengimaninya. Apa? Kebangkitannya. Abraham itu melakukan satu pengorbanan sebagaimana yang dilakukan Yesus itu di kayu salib. Dan Abraham lakukan karena Abraham percaya akan bangkit. Bukan kan itu identik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dengan memberikan dirinya untuk disalib. Abraham memberikan anaknya, tapi Yesus memberikan dirinya. Dan karena Yesus tahu, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, bahkan kepada Petrus pada saat Yesus mengatakan sesuatu yang dari iblis tadi. Yesus waktu menceritakan bahwa dia akan ditangkap, diadili, disalib, mati, dan dia juga ceritakan hari ketiga dia akan apa? Bangkit. Tapi sulit orang mempercayainya. Karena apa? Belum bisa mempercayai kebangkitan. Abraham percaya. Itulah sebabnya, ya, di dalam Roma ini dikatakan bahwa
kasih karunia, pembenaran karena iman ini berlaku buat semua orang. Termasuk orang yang ada di dalam hukum Taurat, dikatakan maksudnya bangsa Israel. Karena bangsa Israel toh akhirnya diselamatkan oleh kasih karunia. Baca saja Roma 11. Ya, dan dia katakan, tapi juga bagi mereka yang hidup dari siapa? Iman Abraham. Orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, kalau dia bisa mempercayai Yesus Tuhan, itu karena iman Abraham. Sehingga seharusnya orang-orang yang bisa atau sudah menerima keselamatan dan percaya akan keselamatan karena kasih karunia dan iman pemberian Tuhan, harusnya bisa mempercayai adanya kebangkitan. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang dipercayainya. Mari kita lihat, dikatakan ya di dalam ayat selanjutnya. Ya, saya akan menggunakan Galatia. Karena Abraham adalah orang yang pertama-tama menerima kasih karunia dan iman Kristus. Ya, yang terjadi di kayu salib dan kebangkitan. Waktunya berbeda, tapi di dalam cerita supranatural tidak ada waktu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, ya, siapa yang percaya seperti Abraham, yang sudah mendengarkan apa? Injil, kabar baik. Injil, kabar baik waktu itu diberitakan Yesus. Dan selanjutnya murid-muridnya, dan selanjutnya semua orang percaya, dimulai daripada hamba-hambanya atau pelayannya. Tapi Abraham sudah terima. Dia terima dengan apa? Iman dan perbuatannya. Dengan kesempatan atau pada kesempatan ia dicobai Tuhan. Jadi cobaan Abraham itu bukan Tuhan mencobai karena tidak tahu, tapi cobaan Abraham itu adalah kesempatan untuk Abraham membuktikan imannya. Luar biasa. Ya, kita selalu diberi kesempatan untuk membuktikan iman saudara. Dengan apa? Melakukan pekerjaan baiknya. Karena banyak orang bilang, kita tidak perlu melakukan pekerjaan baik. Yang penting kita paham, berhikmat tentang iman kita. Berhikmat bahwa Tuhan ada di dalam kita. Saudara-saudara mau mempercayai atau memiliki teori sejauh apapun, bahkan lebih dari teori Paulus pun, sehingga saudara mempercayai Tuhan ada di dalam saudara. Roh Tuhan bahkan ada. Tapi kalau tidak ada buahnya, tong kosong bunyinya nyaring. Dan sayang sekali kalau tidak dilakukan. Karena saudara tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang dahsyat. Sebagaimana Abraham menikmatinya. Karena perbuatan Abraham lah, Abraham dibenarkan dengan sempurna. Jangan marah. Anda tidak berbuat, Anda selamat. Tapi sayang sekali, Anda tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, guide, provide selama hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini, ya, dalam Galatia 3 ayat 16-18. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji, jelas. Banyak sekali janjinya. Dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Luar biasa Paulus ini. Jadi waktu Tuhan memberikan janji tentang keturunan kepada Abraham, itu bukan kepada keturunan-keturunannya. Ya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, dia kutip ini. Yaitu siapa? Kristus. Bayangkan, Abraham pada saat itu tidak mengerti. Iya, karena Abraham mengerti ke satu keturunan itu Ishak. Mudah-mudahan saudara paham cerita ini. Di mana Paulus bisa memahami Ishak menjadi Kristus. Pinter. Pada saat Abraham dicobai. Dan pada saat Abraham mentaati cobaan itu, karena iman. Iman seperti apa? Karena dia paham, dia mengetahui sesuatu tentang Tuhannya, yaitu apa? Tuhannya bisa, mampu, akan membangkitkan siapa? Anaknya. Iman apa itu? Iman Yesus. Yang mengatakan kepada murid-murid, aku akan bangkit di hari ketiga. Itulah sebabnya Paulus dengan hikmatnya dan pengetahuannya akan perjanjian lama atau kitab suci berani menuliskan hikmatnya luar biasa.
dengan mengatakan hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Paulus menjelaskan tentang persembahan atau apa yang dilakukan Abraham atau cobaan Tuhan kepada Abraham itu memberi kesempatan untuk munculnya Kristus dalam bayangan saat itu. Dan wujudnya ada. Sudah ada bagi saudara dan saya. Bahkan ada dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa bukan arti cobaan buat Abraham. Jadi jangan dibilang kita akan Tuhan cobai. Ngapain Tuhan cobai saudara dan saya? Kalau Abraham jelas cobaannya ada tujuan. Tujuannya dahsyat sekali. Ya, luar biasa. Lanjut. Ayat 18 Galatia 3. Sebab jikalau apa yang ditentukan Tuhan berdasarkan dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Jangan bingung bahasa Paulus ini. Hukum Taurat itu bukan janji. Hukum Taurat itu perjanjian. Perjanjian apa? Berdasarkan aturan hukum. Artinya kalau hukum itu tidak dilakukan, jangan harapkan janjinya. Paham sekarang? Jadi janji di dalam hukum Taurat itu ada syaratnya. Itu mungkin lebih mudah ya. Ya. Bukan berasal dari janji. Jadi hukum Taurat itu bukan janji, itu hukum katanya. Tetapi justru oleh janjilah. Janji apa? Janji Tuhan kepada Abraham itu tanpa syarat. Tuhan hanya mengatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberi engkau keturunan. Begini, begini, begini. Aku. Tidak ada karena Abraham. Luar biasa. Dan Abraham kerjanya apa? Mempercayainya. Luar biasa. Bagaimana dia bisa mampu percaya? Saya percaya itu anugerah Tuhan. Dikatakan di sana bahwa tetapi justru oleh janjilah Tuhan menganugerahkan apa? Kasih karunia-Nya kepada siapa? Abraham. Sekali lagi, janji-janji yang diberikan kepada Abraham itu kasih karunia. Artinya tanpa syarat. Bukan kemampuan Abraham. Bukan kemampuan Abraham bahkan taat. Itu semua karena kasih karunia. Luar biasa. Kembali lagi mengenai cobaan. Ada yang mengatakan, tapi Daud pernah bernyanyi. Ujilah aku Tuhan. Mari kita baca cerita ini. Hari ini kita bahas tentang uji, cobaan, dan seterusnya. Saudara, di dalam Mazmur 26 ayat 1, 2. Ya, saya sambung di situ ayat 1, 2. Ya, karena ayat 1 merupakan awalnya dan ayat 2 adalah penjelasannya. Sebetulnya ayat seterusnya setelah ayat 1, ayat 2 sampai selesai. Dan kalau saudara baca dengan baik, dengan benar, maka saudara paham kata ujilah aku ini. Dan ini bentuknya mazmur atau nyanyian. Jadi Daud itu sedang bermazmur atau kidung dengan gaya puisi. Ya. Dan puisinya bentuknya retorika. Artinya retorika itu sedang mempengaruhi. Dia mau mempengaruhi Tuhan dalam maksud yang benar. Artinya dia sedang merayu. Ya. Atau mungkin di ilmu bahasa dibilang retorika cinta. Dia bukan minta diuji. Dia sedang mengatakan, Tuhan coba lihat apa yang kulakukan. Coba lihat hidupku. Maksudnya. Ya Tuhan pasti tahu. Tapi dia mengatakan, kenapa dia mengatakan coba lihat atau ujilah? Karena dia ada sesuatu yang dia mau. Itu maksudnya ya. Jadi jangan saudara sembarangan. Tuhan ujilah saya. Buat apa? Tuhan bilang kau sudah lulus. Mau diuji lagi? Oh, puji Tuhan. Mari kita lihat. Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud. Ya, ini Daud punya kerja. Berilah keadilan kepadaku. Pahami baik-baik. Ini tujuannya. Di awal inilah dia minta pertolongan Tuhan atau dalam bahasa aslinya pembelaan Tuhan. Dia bilang berilah, Alkitab kita menerjemahkan sebagai keadilan. Ya, dalam terjemahan lain bermakna ya belalah aku. Ya. Dikatakan berilah keadilan kepadaku. Ya Tuhan. Nah, ini alasannya. Jadi dia bilang Tuhan, beri aku keadilan dong. Ya.
Karena dia kasih tahu, kenapa aku harusnya engkau berikan keadilan? Kenapa aku bisa meminta ya keadilan? Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Jadi dia bilang, jadi ini kan satu bentuk doa dalam satu kidung atau dalam satu nyanyian. Bagaimana Daud sedang merayu Tuhan dengan menjelaskan CV-nya mungkin, riwayat hidupnya, tidak. Dikatakan di sana, ya, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Tuhan tahu itu tahu, tapi kenapa dia sampaikan? Ya karena dia minta sesuatu. Paham sekarang? Seperti anak-anak minta kepada kita. Kita tahu anak kita itu anak baik. Kita tahu anak-anak kita anak rajin, ya kan? Kita tahu dia nurut, tapi dia pengen sesuatu kepada kita misalnya. Dia minta apa? Sesuatu mungkin yang besar atau sesuatu yang mungkin spesial. Lalu dia bilang, bagi dong Pak, bagi dong Ma. Kan aku sudah begini, sudah begitu. Itu seperti itu. Iya. Coba dong Pak, kan aku sudah begini. Nah kata coba itu yang digunakan Daud. Bukan suruh coba. Tuhan sudah tahu. Tuhan tidak perlu uji Daud. Tapi Daud pakai retorika itu untuk mendapat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Mari kita lihat. Ujilah aku. Nah, iya Tuhan. Dan cobalah aku. Dia pakai dua-duanya. Selidiki batinku dan hatiku dan seterusnya dan seterusnya. Apakah aku begini-begini? Dia jelaskan yang Tuhan sebenarnya sudah tahu. Tapi dia ungkapkan ini dalam pujian sebagai satu permohonan doa kepada Tuhan untuk membelanya. Jadi jangan gunakan sembarangan. Ya, nyanyi ujilah aku. Ya, apa yang mau diuji? Ya, saudara tidak melakukan seperti yang Daud lakukan. Lalu apa tujuan saudara diuji? Ya kan? Jadi jangan sembarangan menggunakan kata-kata ini. Ya, jangan mencobai Tuhan. Ya, dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, tidak mungkin manusia bisa menguji Tuhan. Ya bukan? Dan Tuhan juga tidak mau menguji manusia. Ya, dengan tidak jelas di luar rencananya. Ada Tuhan menguji manusia, tapi ada di dalam rencananya. Tapi Tuhan tidak pernah mau menguji manusia di luar rencananya. Jadi kembali lihat, dikatakan, tidak mungkin manusia bisa menguji Tuhan kecuali menguji dirinya sendiri. Jadi saudara tidak bisa menguji Tuhan. Jadi jangan pakai lagi kalimat ini. Jangan mencobai Tuhan. Itu Anda nakutin orang. Yang sebetulnya tidak bisa saudara lakukan. Yang bisa kita lakukan apa? Menguji diri sendiri. Kalau tadi Daud minta Tuhan uji dirinya. Bukan serius dia minta. Tapi dia menjelaskan bahwa dirinya seperti itu. Dan dia percaya Tuhan tahu. Itulah sebabnya dia minta pertolongan. Dikatakan di sini, saya menggunakan 2 Korintus 13 ayat 5. Paulus bilang begini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Waduh, saya ulang lagi. Ya, ujilah dirimu sendiri. Jadi jangan minta Tuhan uji. Kalau Daud minta itu sudah tahu maknanya, ya. Tapi kita disuruh apa? Uji diri sendiri. Kenapa? Apakah iman kita itu tetap memahami, mempercayai Tuhan sebagaimana Tuhan mempercayai kita? Nah, ini dia. Apakah saudara percaya Tuhan mempercayai kita? Nah, perlu diuji. Tidak. Ya, harusnya saudara katakan ya. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tidak mungkin menyelamatkan saudara kalau dia tidak mempercayai saudara. Dan keselamatan dari Tuhan itu adalah anugerah. Iya bukan? Kalau Paulus mengatakan dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia, artinya dia tidak membuang-buang waktu untuk melakukan banyak pekerjaan baiknya di dalam kasih karunia yang dia terima. Ya, mari kita lanjut. Dikatakan di sini,
Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Artinya tetap berdiri di dalam iman kepada Tuhan. Artinya tetap mempercayai dan percaya kepada Tuhan, Juru Selamatmu. Selidikilah dirimu. Di sini suruh selidiki. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Jadi yakin nggak? Ya kan, tidak yakin akan dirimu. Bukan yakin, tapi tidak yakin. Negatif ini ya. Perkata artinya kalimatnya negatif. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Orang Kristen kalau ditanyakan Yesus di mana? Yesus di hati. Ya. Di mana saudara? Ingat pelajaran kita? Dalam pikiran dan perasaan kita. Sekarang suruh uji. Jadi bagaimana suruh uji Yesus ada di dalam diri kita? Gampang. Apakah ada dalam pikiran? Apakah ada dalam perasaanmu saat ini? Saya percaya ada. Tapi sering kita tidak memikirkannya. Itulah Paulus katakan. Ujilah. Ya, sering-sering tes. Ada nggak pikiran kita sejalan dengan dia? Ada nggak perasaan kita sejalan dengan dia? Karena pada saat saudara memahaminya, dia memang ada, nggak kemana-mana. Kitanya saja kadang-kadang kurang menggunakan pikiran dan perasaannya. Bukan tidak memahaminya, karena kita kurang menggunakan pikiran dan perasaannya. Pikiran Tuhan sederhana, mau selalu menolong orang, mau selalu mengasihi orang. Ya bukan? Perasaan Tuhan, empatinya luar biasa. Jadi saudara kalau tidak mempunyai pikiran itu dan, ingat baik-baik, dan tindakannya. Jadi jangan punya hikmat tanpa tindakan. Nol besar itu. Ya, paham? Ya. Karena dari buahnya lah saudara dikenal. Saudara punya hikmat luar biasa, tidak ada buahnya. Tong kosong bunyinya nyaring. Ya bukan? Saudara kasih Tuhan, mari kita lanjut. Dikatakan di sana, ya, sebab jika tidak demikian, maka kamu tidak tahan uji. Artinya apa? Kita ragu. Nah, ini dia. Ya, kita ragu. Kapan saudara bisa ragu? Gampang. Pada saat saudara merasa tertuduh oleh perbuatanmu. Ya, saudara ragu bahwa saudara sebetulnya sudah dibenarkan Tuhan. Sehingga hari ini, siapapun yang ragu, percayalah, Tuhan lebih besar dari hatimu. Ya bukan? Tuhan tahu segala sesuatu. Tinggal kita kembali tegak mempercayai kasih karunia-Nya. Oh enak aja. Ngomongnya enak. Tapi coba saudara lakukan. Saudara akan sulit mempercayainya. Karena saudara lebih percaya hatimu yang menuduh engkau. Dan itu semua adalah cobaan yang diberikan oleh iblis. Iblis tidak perlu kerja keras. Karena keraguan ada di dalam diri saudara. Setiap apa? Setiap saudara melakukan sesuatu yang tidak baik. Setiap saudara tidak melakukan apa yang menjadi isi hatinya. Pasti ada tuduhan. Siapa yang menuduh? Hatimu. Tuhan tidak. Untuk berdamainya sederhana. Datang kepada Dia, minta maaf, dan percayalah, Dia lebih besar daripada hatimu. Dia tahu kelemahanmu. Tapi jangan lakukan lagi. Karena yang rugi siapa? Kita, bukan Tuhan. Tuhan tetap ada di dalam kita, tapi kita tidak akan bisa menikmatinya. Sebagai mana Abraham, dia diberi kesempatan untuk menikmati imannya dalam bentuk cobaan. Buat Abraham itu bukan cobaan, itu kesempatan untuk membuktikan imannya dan menikmati anugerah Tuhan saat itu. Dia mengatakan, Tuhanlah yang menyediakan. Kapan dia tahu Tuhan menyediakan? Kalau dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi omong kosong kalau kita katakan kita punya hikmat, tapi tidak melakukannya. Kasihan sekali. Jadi kembali lagi firman Tuhan ini. Kamu tidak tahan uji. Ya, saya tidak membuat saudara ragu, tapi ujilah dirimu masing-masing. Apakah ada hikmat dan ada perbuatan? Harus balance itu. Ya, saudara tidak bisa fokus sebelah-sebelah. Tidak. Karena kalau saudara bilang saudara orang berhikmat, pasti ada perbuatan. Sebagaimana Yakobus tantang. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya demikianlah pelajaran hari ini, di mana kita belajar apakah Tuhan mencobai kita, atau kita mencobai Tuhan. Itu semua omongan mitos
Yang ada, saudara mencobai diri saudara sendiri. Jadi, kalau hari ini saudara tidak ke gereja, cuman dengar rekaman ini, cuman dengar video ini, apakah saudara orang tidak beriman? Karena ada yang mengatakan, nggak ke gereja, nggak beriman. Siapa bilang? Ya, banyak orang ke gereja pun juga nggak ada iman, saudara. Bahkan kalau saya balik, kebanyakan orang ke gereja, maaf, karena tidak beriman. Dia mau cari imannya di gereja. Bercanda, saudara yang kasih Tuhan. Tapi jangan pakai kata-kata itu. Karena kata-kata itu tidak ada maknanya. Hanya menggambarkan ketidakpahaman saudara akan firman dan iman keselamatanmu. Sehingga tidak perlu lagi saudara katakan, kamu ke gereja. Kalau nggak ke gereja, tidak beriman. Yang ngomong itu yang tidak beriman. Kembali lagi saudara katakan. Ya, ada yang mengatakan, wah kamu berani-berani ke gereja. Kamu mencobai Tuhan. Kita sudah baca. Tidak bisa kita mencobai Tuhan. Yang ada disuruh kita mencobai diri kita sendiri. Jadi jangan terjebak dengan perkataan-perkataan rohani agamawi itu. Tidak ada itu. Yang ada, Anda mencobai. Dalam firman yang dikatakan, jikalau kita menghakimi diri kita sendiri, maka kita tidak akan dihakimi Tuhan. Artinya apa? Koreksi dirimu. Ya, introspeksi dirimu. Bagaimana hidupmu, bagaimana kepercayaanmu kepada Tuhan, dan bagaimana perkataan, perbuatan, perilaku saudara sebagai orang percaya. Tuhan berkati, selamat menikmati stay at home atau working from home. Salam damai sejahtera.